Oke guys, selamat datang di training pariwisata ya. Ini kita lebih kepada sharing sih sebenarnya ya. Cuman aku mau buat seperti bentuk presentasi karena itu lebih bagus dibandingkan hanya ngobrol without giving any materials gitu ya. Jadi aku mau lebih kepada seperti kuliah gitu. Oke, memulai karir di industri pariwisata. Jadi ketika kita mau memulai suatu karir, tentunya kita harus paham dulu ya, kita suka dengan industri tersebut atau enggak. Kalau kita hanya setengah hati, itu hasilnya juga bakal setengah-setengah guys. Tapi kalau kita benar-benar mau, istilahnya mau berusaha satu, atau yang kedua, kita suka gitu ya, suka dengan industri tersebut. Jadi antara dua ini menjadi seseorang yang berkembang di profesi tersebut, bahkan menjadi expert gitu ya di profesi tersebut. Oke, nah selain mau dan juga berusaha gitu ya guys, kita juga menekankan bahwasanya untuk memulai karir itu tidak gampang. Artinya kita harus memiliki sifat yang sikap melihat sesuatu itu adalah penuh dengan tantangan gitu ya. Karena kalau kita melihat sesuatu itu penuh dengan tantangan, artinya kita merasa itu adalah bagian dari proses berkembang dan proses bertumbuh. Nah, ketika kita memahami bahwasanya yang namanya bertumbuh itu dan berkembang itu tidak ada yang nyaman. So, lebih kepada bagaimana kita menyikapi satu tantangan tersebut. Jadi nggak ada yang namanya industri yang tidak punya tantangan. Bahkan menjadi orang yang tidak bekerja juga ada tantangannya guys. Ya, karena bagaimana supaya sabar tidak punya penghasilan gitu misalnya ya. Oke, bekerja tidak bekerja bukan berarti tidak punya penghasilan. Tapi biasanya yang namanya eh, bekerja itu either pasif atau aktif itu sama-sama bekerja gitu. Cuman maksud aku tadi tidak bekerja itu dalam artian tidak punya penghasilan. Alright, make it simple lah ya, nggak usah terlalu dibahas. Oke, lanjut ke slide kedua. Di sini kita membahas agenda kita, di mana nanti akan kita pecah menjadi tiga. Pertama, introduction, kemudian why tourism, lalu terakhir adalah benefitnya apa. Cuman untuk sesi ini, sesi pertama ya aku sebut ya. Jadi sesi ini aku mau menjelaskan tentang bagaimana industri pariwisata dan perhotelan itu berkembang. Karena industri pariwisata dan perhotelan sebenarnya itu salah satu industri yang paling tua gitu ya guys. Karena secara tidak sadar sebenarnya hospitality itu awal katanya dari hospital. Tapi hospital bukan hanya untuk orang sakit pada waktu itu ya, secara harfiahnya, tetapi juga untuk orang yang ingin memiliki satu staycations gitu. Dia punya akomodasi dan di dalam akomodasinya dia tempat dia menginap itu ada tersedia makanan gitu guys. Sehingga hospital seperti hospital sih ya, orang punya tempat tidur gitu, kemudian dikasih makan, kemudian ada kegiatan yang membuat dia tidak jenuh. Jadi lebih kepada service gitu ya guys. Oke, nah nanti di sesi kedua aku akan menjelaskan why tourism, alasan memilih berkarir di industri pariwisata dan perhotelan. Dan yang terakhir adalah apa yang didapat dari berkarir di industri ini. Alright, without further ado, kita langsung aja munculkan Wonderful Indonesia. Nah, di sini teman-teman yang terpampang adalah peta Indonesia, ya. Nah, peta Indonesia ini menunjukkan Sabang sampai Merauke
ada 5 pulau besar atau 5 pulau utama. Nah, tujuan aku memberikan peta ini adalah supaya teman-teman itu memahami bahwasanya Indonesia ini adalah negara kepulauan. Sehingga dari lokasi dan letaknya Indonesia sendiri gitu ya di eh, globe di bola dunia gitu ya. Dan iklimnya juga berbeda dengan negara-negara lain yang either western atau dia bagian daripada Asia eh barat daya gitu ya. Nah, letak letak Indonesia ini sendiri juga menentukan opportunity untuk pariwisata. Nah, kalau teman-teman perhatikan kembali, bahkan setiap pulau juga memiliki keunikan tersendiri. Sehingga kita pahami bahwasanya industri ini adalah industri yang bukan statis gitu ya, industri yang terus berkembang. Karena bukan hanya dia berpatok kepada bagaimana orang berlibur, tetapi juga apa yang orang inginkan itu terus berkembang, sehingga sesuatu yang menyenangkan itu menjadi satu bagian dari pariwisata gitu guys. So next, sudah diperhatikan dengan seksama gitu ya, kita langsung masuk kepada 5 destinasi utama. Nah, tahun 2024, dari 2020 sampai 2024 ya. Nanti koreksi ya kalau misalnya teman mau cari apa namanya sumbernya. Jadi ada yang namanya rencana pembangunan jangka menengah. Nah, rencana pembangunan jangka menengah ini dibuat untuk melihat bagaimana perkembangan, salah satunya adalah bagaimana perkembangan industri pada waktu 5 tahun tersebut. Nah, salah satu yang menjadi rencana pembangunan jangka menengahnya pemerintah Indonesia adalah membangun 5 destinasi wisata di Indonesia, guys. Nah, kalau teman-teman bisa tebak semua gambar ini, 5 destinasi wisata adalah Danau Toba, itu yang paling kiri ya. Yang ini Danau Toba, kemudian di Jawa ada Candi Borobudur. Lalu di sini ada Mandalika, Labuan Bajo. Satu lagi ini, ntar lihat deh, aku sedikit lupa eh namanya apa. Likupang kalau nggak salah. Ya, ini Likupang. Jadi dari setiap 5 destinasi wisata itu sendiri aja sudah berbeda gitu, guys, produk wisatanya. Nah, produk wisata itu apa? Banyak ya produk wisata berupa destinasi, berupa kegiatan, sehingga nanti lebih jauh lagi akan kita bahas ya guys. Nah dari 5 destinasi wisata ini teman-teman bisa juga menganalisa gitu ya. Sebenarnya keunggulan-keunggulan 5 destinasi wisata ini lebih daripada hanya keunggulan keindahan alam ataupun budaya. Jadi ada lebih daripada itu. Bagaimana pengelolaannya juga menjadi suatu namanya selling point-nya gitu ya. Oke. Nah, di slide berikutnya ini aku nunjukin ya. eh aku nunjukin akomodasi jumlah akomodasi di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik ya tahun 2024 guys. Nah, jadi di sini ada akomodasi hotel berbintang dan juga akomodasi yang bukan termasuk hotel. Nah, akomodasi itu tempat penginapan ya guys. Bisa homestay atau guest house, bisa juga apa ya namanya motel, motel lebih kepada Amerika ya. Eh, Resort, you name it gitu lah. Apapun intinya dia bukan hotel berbintang. Nah, di sini dari tahun 2020 di data yang kita lihat ini sebenarnya lebih banyak
akomodasi yang bukan termasuk hotel bintang. Nah, hotel bintang kita hitungnya dari bintang 2 atau bintang 3 ya. Either belum ada, harus digali lebih dalam. Tapi hanya untuk introduction bolehlah kita bisa lihat bahwasanya usaha akomodasi di Indonesia itu eh, semakin lama semakin berkembang gitu. Dari tahun 2020 pada waktu kan masih COVID ya guys. Kemudian tahun 2021 tetap di posisi 3.000, tetap di posisi 20 ribuan ya. Cuman mulai naik lagi secara bertahap ya. Tahun 2024 itu sudah mencapai 26.000 dan 4.000 untuk hotel bintangnya. Nah, jadi bayangkan teman-teman, kalau jumlah akomodasi saja itu sudah mencapai 26.000, bayangkan jumlah tenaga kerja yang bakal diserap oleh oleh penginapan tersebut atau hotel bintang tersebut gitu ya. Karena pastinya pekerjaan di industri pariwisata dan perhotelan itu banyak sekali guys. Termasuk salah satunya yang untuk memulai karir itu banyak. Lanjut, introduction. Nah, industri pariwisata ini lumayan besar kontribusinya. Lumayan besar kontribusinya terhadap GDP Indonesia. Nah, ada sekitar 4,9% ya, itu tahun 2022. Nah, kalau teman-teman bayangkan itu 4,9%, misalnya kita bisa saja penghasilan dari seluruh transaksi di perhotelan ataupun di bidang destinasi wisata, pariwisata, baik itu dari segi transportasi juga, itu bisa sampai triliunan, ratusan triliun gitu guys. Itu luar biasa sekali. Nah, kemudian juga secara global, pariwisata juga berkontribusi guys sebesar 10,9 triliun US dollar. Artinya dari seluruh dunia, jumlah transaksi dan juga dari sektor direct dan indirectnya itu mencapai sekitar 10% loh. Artinya besar sekali kan, 10% hanya dari pariwisata. So nextnya, kita juga lihat kemudian berapa banyak sih jumlah pekerjaan secara global di seluruh dunia gitu, untuk industri ini itu mencapai 357 juta guys. 357 juta pekerjaan loh. Dibandingkan misalnya 10 pekerjaan itu satu pekerjaan adalah di bidang pariwisata. Nah, dan tahun 2025 United Nations World Tourism Organization UNWTO itu mendata sebanyak 1,4 miliar orang melakukan aktivitas perjalanan pariwisata. Artinya di seluruh dunia ini kita dari misalnya ada 7 miliar orang, 1,4 miliar itu melakukan aktivitas perjalanan guys. Sehingga bisa kita bayangkan ya, berapa banyak demand-nya pekerjaan di bidang pariwisata gitu. Cuman satu, kita harus tahu ya bahwasanya ketika demand itu banyak, juga orang yang melamar pekerjaannya juga banyak. Sehingga lebih kompetitif ya. Dan teman-teman juga harus mempersiapkan diri. Nah, itu nanti akan kita bahas apa skill yang diperlukan untuk berada dan menjadi profesional di bidang ini. So, what is actually tourism? Nah, tourism is a social, culture, and economic phenomenon which entails the movement of people to countries or places outside their usual environment for personal or business or professional purposes. Jadi kalau kita perhatiin, sebenarnya definisi pariwisata itu sendiri termasuk satu fenomena gitu guys. Fenomenanya ini
termasuk fenomena yang bukan satu kesatuan ya, tapi lebih kepada uh, beragam faktor gitu. Contohnya dari segi sosial, dari segi culture atau budaya, dan dari segi ekonominya. Dan juga itu mempengaruhi pergerakan manusia gitu, pergerakan orang-orang dari negara satu ke negara lain gitu kan, yang juga mencakup di luar daripada lingkungannya mereka, dan atau juga bisa termasuk satu aktivitas yang berupa aktivitas profesi gitu atau bisnis. Jadi segala sesuatunya itu udah bisa kita lihat bahwasanya kegiatan pariwisata itu bagian dari uh, kehidupan kita gitu ya guys. Bagian dari uh, bagian dari kewajiban kita gitu untuk itu, kalau nggak salah bahasanya gini ya, kita membuat satu kebutuhan. Kalau sekarang ya dibandingkan zaman dulu kan, kalau orang zaman dulu naik pesawat itu wow, dia naik pesawat itu jarang gitu kan. Tapi sekarang lihat aja harga tiket pesawat juga terjangkau ya. Istilahnya hampir dibandingkan dulu itu kita bisa bisa menabung lah sedikit untuk terbang ke satu tempat. Nah, ketika teman-teman terbang ke satu tempat dan ataupun melakukan satu aktivitas berperjalanan ke satu tempat, dan itu lebih daripada 1 hari atau 24 jam, itu udah termasuk pariwisata gitu guys. Nah, eh so these people are called visitors, which may be either tourists or excursionists, residents or non-residents. And tourism has to do with their activities, some of which involve tourism expenditure. Jadi orang-orang yang berkunjung ke suatu tempat itu juga bisa dikatakan sebagai seorang turis gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jenis-jenis pekerjaan di industri pariwisata dan perhotelan. Kita perhatikan di sini ada uh, area hospitality dan tourism. Jadi hospitality itu dia lebih kepada service gitu ya guys, baik perhotelan ataupun restoran ataupun transportasi, something to do with service and makes people happy, and it includes apa namanya, bagian yang di sebelah ini, yang di bagian hospitality ini, event management, kemudian catering, ya, hotels and related, ya, akomodasi lainnya selain hotel, kemudian restoran, sesuatu yang berkaitan dengan restoran ataupun kuliner gitu ya. Kemudian pariwisata. Jadi antara hospitality dan tourism itu sebenarnya saling berkesinambungan. Ya, bahasanya berkesinambungan. Saling terkait gitu, guys. Karena pariwisata itu dia juga memprovide ya service gitu kan. Dan hospitality juga provide service. Tapi sebenarnya dua ini agak sedikit berbeda. Berbedanya apa? Berbedanya itu dari segi service yang ditawarkan apa, produknya apa. Jadi tetap produknya berbeda, hanya saja mereka tidak bisa berdiri sendiri gitu. Ya, jadi kayak travel agency, passenger transport, and sport and recreation. Karena ketika kita ada recreation, ada sport, kita pasti ada event management. Jadi kayak saling berkaitan. Ada hotel, dalamnya ada restoran. Kalaupun nggak ada hotel, biasanya orang akan tanya restoran di sini mana. Jadi sedikit lebih banyaknya terkait gitu ya guys. So, uh, kalau kita buat di sini studi kasus ya. Persentase jumlah tenaga kerja full time dan part time di UK. Aku ambil UK karena aku berada di UK dan aku belum punya data untuk Indonesia. Jadi aku pakai data yang aku punya ya. Nah, ini hanya sekedar introduction ya. Jadi kita belum bahas secara dalam. Nah, untuk teman-teman yang bisa lihat diagram di sini, ada employee
working full time, ya, ada employee working part time. Nah, bagian yang berwarna ungu tua ini, nah ungu tua ini itu employee working part time. Jadi sebenarnya kenapa ada part time? Karena kalau kita kerja di, contohnya kerja di restoran. Restoran itu buka dari jam untuk makan malam doang ya. Dia buka dari jam 5 atau jam 6 sampai jam 11. Jadi itu mungkin bisa dihitung part time. Kalau dia kerjanya tidak full time dalam 1 minggu atau 0 hour contract kapan perlu dipanggil gitu. Dan itu bisa saja artinya fleksibel. Karena untuk bekerja di industri pariwisata ini kita tidak bisa tidak bisa bekerja dengan waktu yang sama, guys. Karena untuk masing-masing produk, misalnya kita kerja di hotel, kita nggak bisa milih, oh aku mau kerja Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat doang deh. Terus Sabtu minggunya kalau ada tamu gimana? Nggak mungkin kan. Jadi makanya ada rota. Makanya untuk bekerja di pariwisata dan tourism, pariwisata dan hospitality ini kita lebih kepada fleksibilitas. Lanjut kepada employee working full time. Nah, jadi lebih banyak sebenarnya ya, 81% itu employee working full time. Dan ya, teman-teman bisa cari contoh karir-karir uh, di industri ini apa saja. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Nah, mungkin next aku akan bahas tentang kembali mengenai sorry ya, balik ke slide pertama. Nah, slide kedua. Jadi aku akan bahas mengenai why tourism, kenapa kita memilih berkarir di industri pariwisata. Oke, so thank you for watching, teman-teman. Tetap semangat ya. Salah satunya adalah kita harus memupuk satu kepercayaan diri atau kepercayaan terhadap diri kita sendiri bahwasanya we can do it. If everyone can do it, then why can't you do it? Gitu. So, teruslah belajar dan pastinya tonton terus video kita berikutnya. See you next time. Bye-bye.